Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi tentang teori-teori etika dan relevansinya. Sebelum masuk ke materinya, di sini ada nama anggota dari kelompok 2. Pertama ada Ayu Sri Wahyuni, Fahmi Fahrezi, Nur Fitria Turmaningsih, Tian Istianti, Usi Sulistiawati, dan Dino Darmawan. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah pengetahuan tentang tata cara ideal dalam pengaturan dan pengelolaan, antara lain norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan berlaku secara ekonomi dan sosial. Pertimbangan yang diambil pelaku bisnis dalam mencapai tujuannya adalah dengan memperhatikan kepentingan dan fenomena sosial serta budaya masyarakat. Selanjutnya yaitu pengertian etika bisnis menurut para ahli. Menurut Velasquez tahun 2006, etika bisnis adalah kajian tentang standar moral dan bagaimana standar ini diterapkan dalam kebijakan institusi dan perilaku bisnis. Ia menekankan bahwa etika bisnis penting dalam membantu perusahaan membuat keputusan yang berlandaskan moral. Lalu ada pendapat dari Andrew Crane dan Dirk Matten pada tahun 2016 menyatakan bahwa etika bisnis adalah studi tentang situasi bisnis, kegiatan, dan keputusan yang berkaitan dengan isu-isu benar dan salah, serta bagaimana dampaknya terhadap pihak-pihak terkait. Mereka menekankan pentingnya etika dalam menciptakan bisnis yang berkelanjutan. Yang terakhir ada pendapat menurut Joseph L. Badaracco tahun 1997 berpendapat bahwa etika bisnis tidak hanya tentang menjadi baik, melainkan tentang menjadi bijak dalam membuat keputusan yang mempertimbangkan dampaknya terhadap semua pihak. Prinsip-prinsip umum etika dalam bisnis. Yang pertama, kejujuran. Definisi kejujuran. Kejujuran berarti bersikap jujur, terbuka dan transparan dalam semua interaksi bisnis. Hal ini termasuk seperti tidak berbohong, tidak menipu, ataupun menyembunyikan informasi yang penting bagi pihak lain. Penerapan kejujuran. Perusahaan harus memberikan informasi yang akurat dan benar tentang produk dan layanan mereka, termasuk dalam iklan, negosiasi, dan komunikasi dengan pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis. Contohnya, menyajikan produk dengan deskripsi yang sesuai dengan kenyataan, tidak melebih-lebihkan manfaat produk, dan tidak menyembunyikan potensi risiko atau kekurangannya. Yang kedua ada integritas. Definisi integritas. Integritas adalah berpegang teguh pada nilai-nilai etis dan prinsip moral, serta bertindak konsisten dengan nilai-nilai tersebut dalam segala situasi. Penerapan integritas menafsirkan bahwa tindakan dan keputusan bisnis sejalan dengan nilai-nilai perusahaan, meskipun ada tekanan untuk melakukan sebaliknya. Contoh integritas yaitu seorang pemimpin bisnis yang menolak terlibat dalam praktik korupsi atau suap, meskipun mungkin menawarkan keuntungan jangka pendek. Yang ketiga ada keadilan atau justice. Definisi, keadilan berarti memperlakukan semua pihak secara adil dan tidak memihak. Ini termasuk keadilan dalam pengambilan keputusan, pembagian sumber daya, dan penegakan aturan. Di sini juga ada penerapan. Menciptakan lingkungan kerja yang adil dan tidak diskriminatif, memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh karyawan, dan mengambil keputusan yang adil terhadap pelanggan dan mitra. Contoh, memberikan proses rekrutmen yang adil dan terbuka, memberikan kompensasi yang setara untuk pekerjaan yang setara, dan menangani keluhan pelanggan dengan adil. Yang keempat ada tanggung jawab atau responsibility. Definisi, tanggung jawab adalah kesediaan untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan termasuk konsekuensi negatif yang mungkin timbul. Di sini juga ada penerapannya. Perusahaan harus bertanggung jawab atas dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari operasinya. Ini termasuk berusaha meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan. Contoh, sebuah perusahaan yang secara proaktif menangani masalah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh operasinya, atau yang bertanggung jawab atas kesalahan produk dan mengambil langkah untuk perbaikan. Nomor 5 adalah kepedulian. Definisinya adalah prinsip kepedulian yang melibatkan perhatian dan penghargaan terhadap kesejahteraan orang lain, termasuk karyawan, pelanggan, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya. Lalu untuk penerapannya sendiri adalah menyediakan lingkungan kerja yang aman,
mendukung kesejahteraan karyawan, dan memberikan kontribusi positif kepada komunitas lokal. Contohnya adalah program kesejahteraan karyawan yang mencakup perawatan kesehatan, dukungan mental, dan keseimbangan kerja hidup, serta inisiatif filantropi yang membantu masyarakat. Lalu nomor 6 adalah transparansi. Definisinya adalah transparansi berarti memberikan informasi yang jelas, akurat, dan dapat diakses kepada pemangku kepentingan serta tidak menyembunyikan fakta yang relevan. Penerapannya adalah menyediakan laporan keuangan yang jujur, mengkomunikasikan risiko bisnis dengan investor, dan terbuka mengenai kebijakan dan praktik bisnis. Contohnya sendiri adalah melaporkan hasil operasional dan keuangan perusahaan secara transparan dalam laporan tahunan, atau memberikan informasi produk yang jelas dan jujur kepada pelanggan. Yang ketujuh ada tanggung jawab sosial atau disebut dengan social responsibility. Untuk definisinya di sini ada prinsip ini menekankan pentingnya perusahaan yang bertanggung jawab tidak hanya kepada memegang saham, tetapi juga kepada masyarakat luas dan lingkungan. Dan untuk penerapannya, menyebarkan program Corporate Social Responsibility atau CSR, berpartisipasi dalam inisiatif keinginan, dan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan bisnis. Dan untuk contohnya di sini perusahaan yang berinvestasi dalam energi terbarukan, mendukung pendidikan dan pelatihan di komunitas lokal atau bekerja sama dengan pemasok yang memiliki praktik bisnis berkelanjutan. Dan kemudian yang ke-8, kepatuhan terhadap hukum atau compliance with the law. Untuk definisinya di sini mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku di semua pengiklan di mana perusahaan beroperasi. Penerapan bercanda bahwa semua kegiatan bisnis sesuai dengan hukum, termasuk undang-undang perpajakan, ketenagakerjaan, lingkungan, dan hak konsumen. Selanjutnya ada instrumen-instrumen yang menyusun berbagai teori etika. Yang pertama, nilai-nilai atau value. Nilai merupakan prinsip-prinsip atau unsur keyakinan yang membimbing perilaku dan pandangan hidup seseorang atau sebuah kelompok dalam masyarakat. Yang kedua ada hak dan kewajiban. Hak merupakan klaim yang memberikan ruang seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Sedangkan kewajiban merupakan tanggung jawab atau tugas yang harus dipenuhi oleh seseorang terhadap orang lain. Yang ketiga ada aturan moral atau moral rules. Aturan moral memberikan petunjuk untuk mengatasi situasi apabila terjadi perbedaan kepentingan. Yang keempat ada hubungan antar manusia atau human relation. Hubungan antar manusia merupakan jaringan interaksi antara individu-individu dan kelompok-kelompok. Dengan adanya hubungan antar manusia dapat memengaruhi dinamika hubungan antar manusia tersebut. Yang terakhir ada moralitas. Moralitas umumnya mengacu pada seperangkat prinsip yang dianggap bersifat universal bagi sebagian masyarakat. Ini mencakup konsep-konsep seperti keadilan, kebenaran, dan lain-lain. Selanjutnya ada teori-teori etika dan relevansinya dalam praktik bisnis. Yang pertama ada teori deontologis. Teori deontologis berasal dari kata Yunani yaitu deon, yang berarti yang diharuskan atau yang wajib. Menyatakan bahwa benar atau salahnya suatu tindakan tidak bergantung pada konsekuensinya, melainkan ada tindakan-tindakan yang secara langsung dilarang atau diwajibkan. Yang kedua ada teori teleologis. Teori teleologis yang berasal dari kata Yunani yaitu telos, yang berarti tujuan, menyatakan bahwa kebenaran atau kesalahan suatu tindakan bergantung pada hasil atau akibatnya. Jika hasilnya baik, tindakan tersebut dapat diterima, bahkan mungkin dianggap sebagai kewajiban. Namun jika hasilnya buruk, tindakan tersebut tidak boleh dilakukan. Selanjutnya ada teori etika hak. Pendekatan ini berfokus pada hak-hak individu yang harus dihormati dan dilindungi dalam aktivitas bisnis. Dalam etika bisnis, etika hak menekankan bahwa setiap individu memiliki hak dasar, seperti hak atas kebebasan, hak atas privasi, hak untuk diperlakukan dengan adil, dan hak untuk memperoleh keselamatan. Dan yang terakhir ada teori etika keutamaan. Etika keutamaan menekankan pada pembangunan karakter dan kebiasaan baik dalam diri seseorang atau dalam budaya suatu organisasi.
Dalam bisnis, etika ini fokus pada kualitas moral seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan integritas yang harus menjadi bagian dari identitas seseorang pelaku bisnis atau perusahaan. Baiklah, di sini ada sikap etika yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Di sini terdapat 3 sikap, dan yang pertama sikap integritas. Sikap integritas suatu sikap yang mencerminkan kejujuran, keadilan, dan konsisten dengan nilai-nilai yang dipegang teguh, serta menghindari konflik kepentingan dan tindakan yang dapat merugikan orang lain. Kemudian yang kedua ada sikap keadilan. Sikap keadilan suatu sikap yang memperlakukan semua pihak dengan adil dan setara, serta menghindari diskriminasi dan memilih keputusan yang memberikan manfaat yang seimbang. Kemudian dan yang terakhir di sini ada sikap keberlanjutan. Prinsip keberlanjutan suatu sikap yang memperhatikan dampak jangka panjang dari keputusan yang diambil, serta menghindari tindakan yang merugikan lingkungan dan masyarakat. Jadi, kesimpulan dari etika bisnis tidak hanya berkaitan dengan standar moral yang diterapkan dalam kebijakan dan perilaku bisnis, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat. Teori deontologis yang menekankan pada niat dan kewajiban memberikan standar yang lebih kokoh dibandingkan dengan teori teleologis yang berfokus pada hasil. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip etika dalam praktik bisnis diharapkan dapat meningkatkan tanggung jawab sosial dan menciptakan hubungan yang lebih baik dalam masyarakat.